pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan. buat Jakarta, Semakin nyaman, tapi kami jauh lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Insyaallah, insyaallah. Juru bicara FPI atau Front Pembela Islam Munarman ucapkan ikrar setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba Selasa 8 Agustus 2023. Selama berada di Lapas Salemba, Munarman yang dipidana selama 3 tahun akibat terlibat kasus terorisme dinilai kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan, khususnya program deradikalisasi narapidana terorisme yang ada di Lapas Salemba dengan sangat baik. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RWD Supriyatno memberikan apresiasi kepada jajaran Lapas Salemba dan semua pihak yang terlibat atas keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi narapidana terorisme dalam lapas. Untuk yang pertama, ini pesan buat saudara kita Munarman, mampu menjadi anggota masyarakat yang lebih memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu, masyarakat, dan sebagai warga negara. Sampai saat ini jumlah narapidana terorisme yang telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI sebanyak 168 orang atau telah mencapai 336% dari target kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2023. Peran berbagai komponen yang ada di dalam lapas itu saya kira menjadikan warga binaan itu sebagai subjek. Warga binaan itu terutama napiter ya, itu sejak awal dilibatkan dalam proses bagaimana sampai menuju sampai ke ikrar. Jadi bukan semacam warga binaan itu tidak dicekoki, tetapi warga binaannya ikut menyusun kurikulum itu sendiri. Tentu saya mengucapkan terima kasih ya atas peran dari para pamong semua ya, kemudian juga dengan pimpinan Lapas Salemba juga, baik itu kalapasnya, baik itu kepala KPLP-nya, baik itu kepala seksinya ya, kepala subseksinya maupun pamong-pamong yang langsung, pejabat-pejabat fungsional. Nah, kemudian juga tentu saja yang dilakukan juga interaksi dengan pihak BNPT yang dikoordinasi juga oleh pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat semuanya, kita bahas satu berita gembira ya, bahwa Munarman besok akan bebas. Dan kita tahu bahwa Munarman ini
korban kriminalisasi melalui penegakan hukum. Itu komentar dari lawyernya Aziz Yanuar ya. Oke. Coba kita bacakan, dan tadi sudah ada videonya ya, ikrar kesetiaan dan lain sebagainya. Itu adalah prosedur apa adanya ya, seolah-olah Munarman tidak merah putih. Lucu sekali ya. Oke, yang tidak merah putih itu yang koruptor ya, yang kadang-kadang berada di balik kekuasaan atau menjadi birokrasi kekuasaan. Ini ada berita dari Detikcom, pengacara titik 2 Munarman bebas besok. Jakarta, ex jubir Front Pembela Islam FPI Munarman akan bebas dari penjara besok. Munarman diketahui sebelumnya divonis penjara terkait aksi terorisme. No. Bukan aksi terorisme ya. Nah, ini kadang-kadang nggak jelas ya. Yang jelas bukan terkait aksi terorisme, yang terbukti yaitu mengetahui informasi tentang tindak pidana tetapi tidak memberitahukannya, padahal kegiatannya sendiri terbuka dan ada polisi, bahkan mereka konvoy ya. Oke, coba kita akan lihat lagi ya. Itu oke, coba kita ini kan. Insya Allah besok pagi Senin 14 Rabiul Awal di Lapas Salemba, Jakarta, kita akan menyambut kebebasan Haji Munarman, ujar pengacara Munarman Aziz Yanuar dalam keterangannya. Bebas murni dari kriminalisasi melalui instrumen penegakan hukum terorisme. Semoga Allah memberkahi, lanjutnya ya. Saya juga mendapatkan pesan yang sama, itu maksudnya nanti kita jelaskan. Kemudian diketahui Munarman dipidana selama 3 tahun akibat terlibat kasus terorisme. Munarman dinilai kooperatif dan mengikuti semua kegiatan pembinaan di lapas. Selama berada di lapas, yang bersangkutan aktif mengikuti semua kegiatan pembinaan dan menyatakan secara terbuka siap bekerja sama dalam hal pembinaan, termasuk mengikuti program deradikalisasi, ujar Yosafat Rizanto, Kepala Lapas Kelas 2A Salemba dalam keterangannya. Munarman juga telah mengucapkan ikrar setia ke NKRI. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti saudara Munarman telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan semata-mata hanya berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga sebagai ideologi nasional, ujar Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Permasyarakatan Dijenpas RWD Supriyatno. Pancasilais itu kalau Anda tidak korupsi itu Pancasilais namanya. Mencintai negara itu tidak mengeruk tambangnya, itu mencintai negara. Tetapi kalau Anda kritis dianggap tidak mencintai negara, wah itu salah betul ya, salah besar. Tapi whatever it is ya kita syukuri ya kebebasan Munarman. Dan mudah-mudahan kriminalisasi gaya begini tidak terjadi lagi. Kenapa? Mereka yang tidak memahami kasusnya, ya, Munarman itu dianggap terlibat terorisme. Lalu sidang tidak terbukti bahwa dia ada link to terrorism. Yang ada adalah dia menghadiri sebuah diskusi di 2 tempat. Di Makassar kalau tidak salah, dan satunya di UIN, Universitas Islam Negeri. Dan di 2 tempat itu terbuka acaranya, dan Munarman kemudian ketika baiat dilakukan ya dia tidak ikut baiat, hanya nonton saja, dan kemudian konvoy bahkan orang yang baiat ISIS tersebut. Ya maklum, ISIS kan kita tidak tahu organisasi apa, tiba-tiba orang trendy dan bergabung dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa pada waktu itu sekitar bulan Januari kalau tidak salah, tidak ada larangan apapun mengenai ISIS karena baru kan eksistensinya. Setelah itulah baru kemudian ini dianggap sebuah organisasi terorisme tingkat dunia. Tapi sekali lagi
Munarman hadir dalam seminar yang kemudian ada acara baiatnya. Jadi bukan dia yang dibaiat. Sementara di UIN dia juga cuma tonton-tonton saja. Tetapi akhirnya pasal yang digunakan adalah pasal 13C kalau tidak salah. Yaitu mengetahui adanya tindak pidana terorisme tapi tidak memberitahukannya. Padahal ada polisi di sana. Ada aparat yang juga datang dan itu terbuka. Kok cuma Munarman yang kemudian dihukum itu. Lalu dihukum dianggap tidak tidak menyampaikan adanya tindak pidana. Itu yang terjadi saudara sekalian. Jadi bukan melakukan aksi terorisme ya. Tapi kalau kita paham betul 13C Undang-Undang Terorisme ya, yang mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini kata Aziz Yanuar. Padahal di 2 acara UIN dan di Makassar, baiat ada aparat bahkan konvoi bendera ISIS dikawal aparat. Aparatnya nggak ada yang kena pidana. Oke ya. Gitu ya saudara sekalian, jangan sampai kemudian kita termakan propaganda. Dan di tingkat pengadilan negeri Munarman dikenakan 4 tahun. Di tingkat pengadilan tinggi 4 tahun dan kemudian di tingkat di tingkat Mahkamah Agung itu kena 3 tahun. Kalau dia terbukti melakukan terorisme nggak begitu hukumannya. Tapi hukuman yang itu pun kelewatan juga dan dia mendapatkan remisi, maka tepat sudah menjalani hukuman selama 2,5 tahun sehingga dia bisa bebas murni. Bukan bebas bersyarat ya seperti Habib Rizik. Itu sahabat era sekalian ya. Kita sambut dan kemarin juga 26 Oktober Anton Permana juga sudah bebas ya dari jerat. Ini bukan undang-undang terorisme tetapi undang-undang tentang menyebarkan berita bohong. Jadi Munarman, kemudian Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian siapa lagi? Syahganda Nenggolan, kemudian Jumhur Hidayat dan masih banyak lagi adalah korban-korban dari penerapan undang-undang yang menyasar pada orang-orang kritis di era kekuasaan sekarang ini dan ini sangat memprihatinkan ya di era pemerintahan Presiden Jokowi ini. Padahal kita tahu kenapa Munarman kemudian dikerangkeng karena pada waktu itu dia juru bicara utama frontliner pembela Habib Rizik ya. Di dalam pengadilan termasuk juga di luar pengadilan. Pernyataan-pernyataan dia kerap menjadi headline dan ya katakanlah bisa membahayakan stabilitas. Nah mudah-mudahan pemerintahan baru kalau ada itu tidak begitu lagi dan mau melakukan audit terhadap proses penegakan hukum di era pemerintahan sekarang ini untuk pembelajaran agar tidak dilakukan bagi pemerintahan ke depan. Karena kita menginginkan menjadi negara yang demokratis setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang. Ternyata sekarang kita menuju ke keadaan yang kita kritik sebelumnya. Masih ada aktivis yang dihukum, yang direkayasa, dikriminalisasi hanya karena berbeda pendapat atau karena dipandang dalam tanda kutip berbahaya versi pemerintah tapi berbahayanya. Itu orang-orang yang tidak mau kompromi dengan kekuasaan. Itu ya sobat era sekalian dan coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan Munarman ini ya. Oke. Kita baca ya. Semoga Allah membebaskan orang-orang yang tak bersalah dan membebaskan negara ini dari orang-orang jahat. Semoga perubahan menuju rakyat adil dan makmur. Anies, RB dan Caimin Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ahlan wa sahlan buat Bang Munarman. Kemudian salah satu korban Munarman salah apa? Gak ada salah apa-apa. Karena dianggap dia mengetahui sebuah tindak pidana yaitu baiat ISIS, tindak pidananya itu, dan dia tidak melaporkan. Padahal baiat ISIS itu ada yang hadir ke penegak hukum dan bahkan konvoi dikawal aparat ya. Oke. Kemudian harusnya 1 detik pun Ustadz Munarman tidak pantas mendapatkan hukuman. Ya.
Saya nih mohon maaf nih Munarman saja saya. Tidak mau bilang Ustadz Munarman ya. Karena saya kira citra dia melekat sebagai seorang aktivis ya. Bebas kapan nih Pak Munarman? Besok pagi ya dari Lapas Salemba. Bebaskan seluruh tahanan rezim PKI Jokowi. Munarman bukan teroris. Ya memang tidak terbukti. Kok nggak salah karena hadir dalam acara yang bahas ISIS. Ini orang ini orang susah ya jawabnya ya. Tahun 2015 itu coy ya. Kita belum tahu ISIS itu apa. Itu satu. Yang kedua, yang hadir itu banyak termasuk aparat. Kenapa cuma Munarman yang kemudian dipermasalahkan? Dan dia tidak ikut baiat ya. Kemudian yang menteroriskan Bang Munarman berat tanggung jawab kalian di akhirat. Munarman korban kezoliman rezim, bukti kagak ada, tetap 3 tahun. Ya bukti gak ada, gak jelas apa buktinya, 3 tahun tetap kena. 4 tahun ya, alhamdulillah ya Allah. Kemudian alhamdulillah bebas Munarman, semoga sehat selalu dan salam perubahan. Lah emang beliau pernah memberontak? Lucu Paul. Korban rezim munafik. Alhamdulillah Pak Munarman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah selamat berjuang kembali Pak Munarman sampai akhir hayat. Kemudian kata Uat lebih dari 3.000 ustadz dan ulama ditangkap oleh gerombolan Jokowi di era rezim ini. I don't know exactly benar apa enggak ya. Korban keganasan rezim, Munarman menyuarakan pembantaian KM50 yang sengaja ditutupi pemerintah. Ceng. Ya itu salah satunya ya. Salah satu yang membuat kemudian dia harus dikandangkan ya. Karena dia sangat vokal terhadap KM50 itu. Buktinya kagak ada, cuma tuduhan palsu. Mantep Jos, bebas semua. Kasus kilometer 50 diangkat lagi, ada Munarman. Orang disuruh dipaksa cinta NKRI pimpinan negeri Konoha. Oke. Semoga tetap istiqomah dan tidak di brainwash selama di penjara. Mantap, alhamdulillah. Insya Allah dengan Presiden Pak Anies bisa keluar. Amin. KM50 dibuka tabirnya. Semoga yang menzalimi Pak Munarman mendapat balasan azab dari Allah. Amin ya, kita aminkan ya. Ya. Dan kita aminkan juga mereka-mereka yang zalim sibuk dengan yang zalim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Korban rezimo. Tokoh paling vokal juga ini Munarman selain RG. Tinggal buzzer-buzzer rezim ini yang belum diproses dan lain sebagainya ya. Tapi kita doakan hal yang terbaik bagi Republik ini terus menerus. Salah satu yang terbaik itu adalah ya tadi tidak menghukum orang yang tidak bersalah atau orang yang sekedar dicari-cari salahnya ya. Yang harus dihukum itu orang jahat. Orang jahat itu orang yang korupsi, orang yang memanipulasi putusan, nah itu yang namanya orang jahat. Itu saja saudara sekalian, welcome back Mr. Munarman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.